Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini boleh kembali bersama-sama menjalani hari kita. Dan kita diberikan kesempatan untuk melihat karya, kebaikan, anugerah Tuhan kita yang hidup, yang memulihkan kita dan menopang kita hari demi hari. Mari bersama-sama kita awali hari yang indah ini dengan memujikan NKB 89. NKB 89 bait pertama dan yang kedua, ku tahu mukalisku hidup. NKB 89 bait pertama dan yang kedua, ku tahu mukalisku hidup. Ku tahu mukalisku hidup dan tak berdiri di dunia, dan Tuhan hidup abadi, rahmat dan kasih miliknya. Ku tahu Yesus itu hidup, kelak berdiri di dunia, hidup abadi diberinya, rahmat dan kasih miliknya. Ku tahu bahwa janji itu tetap tepat, bukan semu. Kendati tubuh ini hancur, kelak kami akan bertemu. Ku tahu Yesus itu hidup, kelak berdiri di dunia, hidup abadi diberinya, rahmat dan kasih miliknya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan kami hidup, Tuhan kami berkarya, dan Tuhan kami juga menopang kami, mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang harus senantiasa berjuang dalam hidup ini. Tuhan, sebentar kami akan bersama-sama membaca firman-Mu, mampukan agar kami boleh mengerti dan memahami. Kami serahkan, hanya dalam nama kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersama-sama kita buka Bilangan 27 ayat 6-12. Bilangan 27 ayat 6-12, Bilangan 27 ayat 6-12. Dengarkanlah sabda Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, perkataan anak-anak perempuan Zelafehat itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Dan kepada orang Israel engkau harus berkata, apabila seorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. Apabila ia tidak mempunyai anak perempuan, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudaranya yang laki-laki. Dan apabila ia tidak mempunyai saudara-saudara laki-laki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudara laki-laki ayahnya. Dan apabila ayahnya tidak mempunyai saudara-saudara laki-laki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada kerabatnya yang terdekat dari antara kaumnya, supaya dimilikinya. Itulah yang harus menjadi ketetapan hukum bagi orang Israel, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Keadilan pada masa umat itu di perjanjian lama seringkali hanya berpihak sama laki-laki. Dan perempuan tuh rasanya bukan cuma di sejarah Alkitab ya, di sejarah budaya Asia khususnya ya. Asia itu masih sangat betul-betul laki-laki itu lebih utama dari Asia Barat, daerah Timur Tengah, Asia Selatan, India, dan kawan-kawan Asia Timur seperti Taiwan, Jepang, Korea, Asia Tenggara seperti Indonesia, seperti Thailand, Asia Tengah seperti Afghanistan, Kazakhstan, dan lainnya.
Sehingga punya anak laki-laki itu kayak satu kebanggaan. Sedangkan kalau anak perempuan biasanya akan dicoba-coba terus sampai punya anak laki-laki. Dan dalam kisah ini kasusnya si Zelafehat, ada satu orang dari suku Manasye itu anaknya 5. Jadi untuk hal ahli waris nggak bisa nih. Nah di tengah-tengah keadaan ini akhirnya tanah keluarga jatuh ke tangan anak laki-laki dari kaum laki-laki, jadi dari saudara-saudara si suami gitu. Sehingga perempuan-perempuan ini, istri dan anak-anaknya nggak dapat bagian. Nah inilah akhirnya Musa berbicara sama Tuhan untuk melakukan penawaran, melakukan upaya. Kadang-kadang kan kita selalu pengennya kaku gitu ya, sesuai dengan aturan. Tapi rupanya ada masa-masanya kita nggak bisa 100% sesuai aturan. Menjunjung aturan penting sekali, tapi ada masa-masanya seperti kejadian ini, kalau kita biarkan, kita nggak, Musa ini tidak ngobrol sama Tuhan, maka keluarga ini perempuan nggak akan ada yang dapat hak dan hidupnya akan terlantar. Tidak ada yang menjamin juga. Sehingga akhirnya ini direspon baik oleh Tuhan dan juga Musa, dan mereka mengasihi keluarga Zelafehat ini dengan segenap hati mereka, dan akhirnya Tuhan memenuhi permintaan mereka. Sehingga muncullah peraturan baru. Kaum perempuan pun dapat ngeklaim keluarganya kalau tidak ada anak laki-laki, cuma ada anak perempuan. Baru kalau tidak ada anak perempuan lagi, tidak ada anaknya, baru boleh dioper ke keluarga laki-laki. Sehingga ini menunjukkan bahwa keadilan itu bukan bicara soal sama rata aja. Keadilan itu adalah upaya untuk memberikan belas kasih. Jadi keadilannya orang Kristen itu memang beda, nggak kayak agama lain yang bicara soal satu setara dengan satu, mata ganti mata, tangan ganti tangan. Tapi bisa satu setara dengan 5. Kalau yang satu ini emas berharga dan 5 ini mungkin cuma batu kerikil. Sebenarnya nggak seimbang, tapi tadi belas kasihan. Begitu juga dengan kejadian tadi, anak-anak perempuan dari Zelafehat. Nah ini menunjukkan bahwa ada masa-masanya Tuhan bahkan pun berbelas kasih, membuka celah agar hal-hal yang kelihatannya harusnya sesuai aturan, ada tambahan-tambahan, karena Tuhan di atas aturan. Tuhan mah nggak mengikuti aturan manusia. Tuhan bikin aturan buat manusia supaya ditaati ya, tapi Tuhan punya satu nilai atau value yang berbeda sama manusia, yaitu belas kasih. Nah Bapak Saudara, apa yang bisa kita pegang hari ini, bahwa betul kita harus turut aturan, tapi ada masa-masanya kita harus mengedepankan belas kasih, mengedepankan cinta dan kedamaian itu lebih besar, memberikan pengampunan, memberikan ruang kepada orang-orang yang tidak mendapatkan belas kasih dan pengampunan. Supaya apa? Supaya hidup ini juga akan dijalani dengan lebih harmonis. Nanti suatu saat Bapak Ibu kita akan jadi orang-orang seperti anak-anak Zelafehat. Mungkin kita udah nggak punya bagian. Mungkin kita ibaratnya harusnya secara hukum kita harusnya menderita. Kita juga misalnya bikin salah. Tapi ada masa-masa kita butuh belas kasihan orang lain, untuk keluar dari aturan, untuk memberikan ruang kepada kita yang tidak mendapatkan bagian dalam kehidupan yang adil. Semoga kita menjadi orang-orang yang berbelas kasih, mengedepankan belas kasih daripada keadilan. Keadilan penting, tapi lebih penting lagi belas kasih. Dan kita bisa memberikan anugerah-anugerah kebaikan Tuhan dirasakan lebih banyak orang. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini belajar dari keluarga Zelafehat tentang ahli waris perempuan. Ini bicara soal kesetaraan, soal belas kasih, soal kadang-kadang aturan itu tidak bisa 100% kami lakukan. Kami bisa lakukan sebaik mungkin, tapi ada masa-masanya kami harus berbelas kasih, mengedepankan belas kasih, dan membagikan kasih Tuhan dan anugerah Tuhan ke banyak orang. Kami serahkan ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh menetap di hati kami, boleh kami mengerti. Kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan akan awali hari ini dengan belas kasih Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.